Abu Nawas kembali adu kesaktian melawan jin. Kita sudah dengar dan tak asing lagi dengan keahlian Abu Nawas melawan bangsa jin. Ada yang hanya dengan menunjukkan sandalnya, jin pun langsung merengek minta ampun. Ada pula Abu Nawas mengerjai jin penghuni sumur dengan teriakan istri Abu Jahil. Nah, untuk kisah kali ini lebih menarik sekali. Abu Nawas adu kesaktian dengan jin raksasa penghuni gua. Berikut kisah lengkapnya. Kisah ini berawal dari adanya jin raksasa yang menghuni gua angker di sebuah perbukitan kecil yang jauh dari pemukiman para warga. Konon, jin raksasa ini terkenal sangat kejam. Siapa saja yang berani mendekati gua tempat tinggalnya, maka akan dibunuh dengan cara yang sadis. Dan suatu hari, Abu Nawas akan melakukan perjalanan yang kebetulan harus melewati perbukitan kecil tersebut. Daerah tersebut merupakan tempat tinggal jin raksasa itu. Salah seorang warga setempat melarang niat Abu Nawas ini. "Tuan, lebih baik urungkan saja niat Anda. Carilah jalan yang lain," kata warga tersebut. "Loh, memangnya kenapa?" tanya Abu Nawas penasaran. "Perbukitan itu sangat angker, Tuan. Ada jin raksasa. Dia tak segan-segan membunuh siapa saja yang berani ke sana," jawab warga tersebut. Setelah mendengar penuturan warga itu, Abu Nawas sejenak termenung. "Tapi ini jalan satu-satunya, gak ada jalan lain," pikir Abu Nawas. Setelah berpikir matang-matang, dengan segenap keberanian, akhirnya Abu Nawas nekat melewati perbukitan kecil tersebut. Dan benar saja, baru beberapa langkah menginjakkan kaki di sana, tiba-tiba muncul sosok makhluk raksasa yang tidak lain adalah jin yang banyak diceritakan para warga. "Hei manusia, lancang sekali kau kemari. Mau cari mati kamu?" bentak jin raksasa. "Tidak, aku hanya numpang lewat. Karena ini kan jalan satu-satunya," jawab Abu Nawas. "Kamu gak tahu, ini adalah daerah kekuasaanku. Siapapun dilarang lewat sini," kata jin raksasa memberitahu. "Bukankah ini bumi Allah? Kamu gak ada hak melarangku," balas Abu Nawas. "Oh, jadi kamu menantangku? Akan aku hancurkan tubuhmu," ancam jin raksasa. "Baik, silahkan kalau berani, tapi tak kasih tahu ya, aku bisa dengan mudah mengalahkanmu. Aku ini sangat perkasa lebih dari yang kau bayangkan," sahut Abu Nawas tak mau kalah. "Ah, banyak omong kamu. Kamu pasti seorang sufi ya, makanya berani menantangku. Dasar orang-orang sufi hanya terpikat pada masalah rohani. Kamu gak akan bisa mengalahkanku. Lihat saja, wujudku 30 kali lipat lebih besar darimu," ucap jin raksasa. Tunggu dulu. Wujudmu memang lebih besar dariku, tapi itu tidak menjamin kau lebih perkasa. Kalau kamu ingin adu kekuatan, ayo ambil batu ini dan peraslah air darinya, balas Abu Nawas. Abu Nawas lalu memungut sebutir batu kecil dan memberikannya kepada jin raksasa. Seketika batu kecil itu hancur lebur dalam genggamannya. Akan tetapi tidak setetes pun air yang keluar. Jin itu coba mengulanginya beberapa kali dengan batu yang lain, tapi usahanya sia-sia. Akhirnya jin raksasa pun menyerah. "Wah, ini mustahil.
tidak mungkin ada air dalam batu. Coba kau tunjukkan kalau batu memang ada airnya, kata jin raksasa penasaran. Dalam keremang-remangan, Abu Nawas mengambil sebuah batu kecil yang lapuk. Bersamaan dengan itu, tanpa sepengetahuan jin raksasa, Abu Nawas juga mengambil sebutir telur dari kantong bajunya. Lantas meremukkan batu kecil menggunakan genggaman tangannya. Seketika cairan telur langsung menetes keluar. Melihat hal itu, jin raksasa pun sangat terkesan dengan kesaktian Abu Nawas. "Wah, kamu luar biasa. Menginaplah di tempat tinggalku. Malam ini akan kujamu kamu dengan banyak macam hidangan," ajak jin raksasa. Abu Nawas pun mengikutinya masuk ke sebuah gua yang sangat besar. Sesampainya di sana, ia melihat banyak sekali harta dan perhiasan. Jin, dari mana semua harta ini?" tanya Abu Nawas. Jin raksasa memberitahu bahwa semua harta dan perhiasan tersebut adalah milik kafilah yang tersesat dan sudah dibunuhnya. Setelah dijamu makan malam, jin raksasa mempersilahkan Abu Nawas untuk beristirahat. "Biar kamu aman, berbaringlah di sebelahku dan tidurlah," kata jin raksasa. Dan jin raksasa juga membaringkan diri dan segera tidur. Sementara Abu Nawas yang secara naluri mengetahui adanya bahaya pengkhianatan, segera bangkit dan menyembunyikan diri di tempat yang agak jauh dari jin raksasa itu. Abu Nawas mengatur tempat pembaringannya agar seolah-olah tidur di samping jin raksasa. Dan tak lama setelah itu, jin raksasa pun bangun. Ia mengambil sebuah batang pohon lalu menghajar Abu Nawas dengan sekuat tenaga yang dikiranya masih tidur di sebelahnya. Jin raksasa memukul bertubi-tubi sebanyak 7 kali, kemudian kembali berbaring dan tidur. Setelah jin raksasa benar-benar tidur, barulah Abu Nawas membaringkan tubuhnya tepat di sebelah jin raksasa. Saat hari sudah menjelang pagi, keduanya pun terbangun. Betapa kagetnya jin raksasa melihat Abu Nawas masih hidup, bahkan tidak ada luka sedikit pun. Jin, guamu nyaman sekali untuk istirahat. Tapi sayang, tadi malam aku agak terganggu. Lagi tidur nyenyak-nyenyak, malah digigit nyamuk sampai 7 kali, ucap Abu Nawas. Tentu saja ucapan Abu Nawas itu sangat mengejutkan jin raksasa. Rasa kagum, heran, dan terkejut menjadi satu dalam tatapan jin raksasa kepada Abu Nawas. Karena bagaimanapun, kalau seorang telah dipukul sebanyak 7 kali dengan batang pohon, pasti akan mati. Apalagi memukulnya menggunakan tenaga sekuat-kuatnya. Sedangkan Abu Nawas hanya merasakan seperti digigit nyamuk. Akhirnya jin raksasa yang awalnya kejam dengan wajah yang seram, kini menjadi ciut, bahkan ramah kepada Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun diberi piala dari emas oleh jin raksasa sebagai tanda kemenangannya dan tanda kekalahannya jin raksasa. Kemudian dipersilahkanlah Abu Nawas melanjutkan perjalanannya. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas pun selamat dari pembunuhan, bahkan malah mendapatkan piala penghargaan. Cara Abu Nawas membedakan ayam dan manusia. Beberapa bulan belakangan ini, Baginda Raja terlihat sangat sibuk mengurusi segala permasalahan di negerinya.
mulai dari masalah ekonomi, masalah pertahanan, dan keadilan untuk rakyatnya. Para pejabat istana yang sekiranya tidak becus bekerja langsung dipecat dan diganti dengan yang baru. Gebrakan Baginda Raja yang totalitas ini akhirnya membuahkan hasil. Ekonomi di negerinya menjadi stabil, keadilan yang didapat rakyatnya juga memuaskan. Walhasil, negeri Baghdad pun menjadi makmur dan sejahtera. Setelah semuanya sudah beres, Baginda Raja pun merasa puas. Kemudian ia menyempatkan waktunya menenangkan diri dari semua rutinitas. Dan tentu saja Abu Nawaslah sosok yang tepat untuk menghibur sang raja. "Wahai pengawal, undang Abu Nawas ke istana. Aku ingin mengajaknya makan," titah Baginda Raja kepada pengawal istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas dan menghadap sang raja. "Wahai Abu Nawas, bagaimana kabarmu? Ayo silakan duduk," sambut Baginda Raja. Tak berselang lama setelah mereka berdua duduk, hidangan pun datang dan diletakkan di meja makan. Melihat ada ayam panggang, mendadak perut Abu Nawas keroncongan. Ia sudah tak sabar ingin segera melahapnya. Tiba-tiba kembali datang hidangan yang kedua, yaitu sayur sop ayam, kemudian disusul dengan hidangan yang ketiga, yaitu ayam goreng dan ayam bakar. Mata Abu Nawas tampak tak berkedip melihat semua hidangan yang tersedia di meja makan. Baginda Raja yang menangkap tingkah Abu Nawas ini mencoba untuk menggodanya. "Wahai Abu Nawas, sepertinya kamu sudah sangat lapar ya?" tanya Baginda Raja. "Tidak Paduka, saya sih biasa saja. Justru hidangan ini yang sepertinya tidak betah berlama-lama di atas piring." "Mereka seolah-olah ingin segera terbang masuk ke dalam perut saya," celetuk Abu Nawas. Baginda Raja pun seketika tertawa dengan jawaban konyol Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kamu boleh memakan semua hidangan ini, tapi ada syaratnya," ujar Baginda Raja. "Apa syaratnya Paduka?" tanya Abu Nawas tidak sabar. "Berhubung hidangannya serba ayam, buatlah 2 pertanyaan sulit yang berhubungan dengan ayam," pinta Baginda Raja. "Waduh, ada-ada saja Baginda Raja. Perut sudah keroncongan masih saja dikerjain," batin Abu Nawas. Setelah berpikir sejenak, Abu Nawas pun memulai dengan pertanyaan pertama. "Baiklah Paduka, apa yang membedakan antara nama manusia dan nama ayam?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun mencoba berpikir untuk menemukan jawabannya. Namun akhirnya ia menyerah. "Itu pertanyaan sulit Abu Nawas, aku tak bisa menjawabnya. Beritahu aku apa jawabannya," pinta Baginda Raja. "Bedanya adalah ketika manusia hidup, namanya banyak sekali. Ada Hasan, ada Harun, ada Ibrahim, dan masih banyak lainnya. Tapi ketika mati, namanya hanya menjadi satu, yaitu almarhum. Sedangkan ayam ketika masih hidup namanya cuma satu, yaitu ayam. Tapi ketika meninggal namanya menjadi banyak. Ada ayam panggang, ayam bakar, ayam goreng, dan masih banyak lainnya," jelas Abu Nawas. Spontan Baginda Raja pun tertawa mendengarnya. "Bagus, bagus.
Sekarang berikan saya pertanyaan yang kedua, balas Baginda Raja. Apa nama bagian ayam yang tidak pakai ayam? Tanya Abu Nawas. Itu sih gampang Abu Nawas, jawabannya adalah paha, kata Baginda Raja dengan cepat. Paha, ya paha ayam, ujar Abu Nawas. Kalau begitu, tulang Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Tulang, ya tulang ayam, balas Abu Nawas. Bagaimana kalau sayap? Jawab Baginda Raja terus mencoba. Sayap juga sayap ayam, jawaban Paduka salah semua, kata Abu Nawas. Ya sudah Abu Nawas, aku menyerah. Apa jawabannya? Jawabannya adalah telur ayam digoreng jadi telur mata sapi. Tidak mungkin kan disebut telur mata ayam, jelas Abu Nawas. Untuk kesekian kalinya Baginda Raja kembali tertawa. Mereka berdua pun akhirnya mulai menyantap hidangan. Setelah jamuan makan selesai, Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Hari ini aku sangat terhibur. Terima kasih Abu Nawas," kata Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu dipersilahkan pulang dan diberi hadiah sekantong uang. Abu Nawas dan tragedi buah kurma palsu. Dikisahkan, di pekarangan depan rumah Tuan Hamid terdapat pohon kurma yang sedang berbuah. Karena saking lebatnya, buah-buahnya sering jatuh ke tanah oleh tiupan angin. Lalu oleh Abu Nawas buah kurma yang berjatuhan diambil dan dibawanya pulang. Dengan begini kan aku bisa makan kurma secara gratis, pikir Abu Nawas. Pada keesokan harinya, sebelum keduluan orang lain, Abu Nawas buru-buru mendatangi pekarangan Tuan Hamid. Ia kembali mengambil buah kurma yang sudah berjatuhan di tanah. Hingga pada suatu hari, saat Abu Nawas pergi ke pasar, ia melihat Tuan Hamid sedang menjual buah kurmanya. Abu Nawas pun segera menghampiri Tuan Hamid. "Kau menjual buah kurma?" tanya Abu Nawas. "Iya, silakan dibeli Abu Nawas," balas Tuan Hamid. "Berapa satu ikatnya?" tanya Abu Nawas kembali. "Harganya 2 dinar Abu Nawas," jawab Tuan Hamid. "Waduh, harganya mahal. Biasanya kan cuma 1 dinar," kata Abu Nawas menawar. "Belum dapat Abu Nawas, karena kurma ini rasanya beda dengan yang lain. Kurma ini lebih manis dan legit," ujar Tuan Hamid. "Memangnya dari mana buah kurma ini?" tanya Abu Nawas. "Ya dari pohonku sendiri dong," jawab Tuan Hamid. Abu Nawas agak heran dan kembali bertanya, "Pohon yang mana?" "Itu loh, pohon kurma yang ada di halaman depan rumahku," kata Tuan Hamid memberitahu. "Tapi apa kau yakin kurma yang kau jual ini bukan kurma palsu?" tanya Abu Nawas memastikan. Tuan Hamid pun bingung dengan pertanyaan Abu Nawas ini. "Kurma palsu? Bagaimana mungkin?" tanya Tuan Hamid keheranan. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Karena yang saya tahu, jika kurma ini berasal dari halaman depan rumahmu, maka pasti akan jatuh ke tanah sebelum sampai ke pasar." Tuan Hamid pun bertambah bingung dengan perkataan Abu Nawas. Sementara Abu Nawas terlihat tidak menampakkan ekspresi bersalahnya. Abu Nawas mempunyai ilmu teleportasi.
Kecerdikan Abu Nawas dalam menghadapi masalah tak perlu diragukan lagi, apalagi ketika mendapat tantangan dari Baginda Raja. Bahkan tantangan yang terbilang mustahil pun dengan mudahnya diselesaikan oleh Abu Nawas. Sementara bagi sang raja sendiri, hal ini merupakan hiburan untuknya, meskipun terkadang menjadi bumerang. Bagaimana tidak? Karena bukan sekali dua kali saat Abu Nawas menyelesaikan tantangan justru membuat Baginda Raja malu di hadapan menteri-menterinya. Tapi itulah resiko yang harus ditanggung bila berurusan dengan orang cerdik seperti Abu Nawas. Dan kali ini Baginda Raja kembali ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Kisah ini berawal ketika Baginda Raja baru pulang dari negeri seberang. Ia pun menceritakan pengalamannya selama tinggal di sana, termasuk mengenai seorang pengawal pribadi raja negeri seberang yang terkenal sakti. Si pengawal tersebut bisa muncul tiba-tiba tanpa diketahui dari mana datangnya. Mendengar cerita Baginda Raja, sang menteri pun merasa takjub. Maksud Paduka, pengawal itu muncul tiba-tiba, tanya sang menteri merasa heran. Benar menteriku, saat itu aku sedang duduk dengan raja negeri seberang itu, tapi di samping kanan kirinya tak ada seorang pun pengawal. Lalu aku coba tanya kepadanya, kenapa pengawalmu tidak mendampingi? Dia malah tersenyum. Kemudian dia teriak memanggil pengawalnya. Tiba-tiba di hadapan kami sudah berdiri seorang pengawal yang entah dari mana datangnya, kata Baginda Raja menjelaskan. Wah, bisa jadi pengawal tersebut sebenarnya adalah jin Paduka, timpal sang menteri. Mungkin juga bisa jadi dia adalah jin, balas Baginda Raja. Setelah mendengar cerita tersebut, sang menteri muncul ide akan sebuah tantangan. Kemudian ia pun mengungkapkan idenya tersebut kepada Baginda Raja. Paduka yang mulia, bukankah selama ini tantangan Paduka selalu berhasil dikalahkan Abu Nawas? Bagaimana kalau Abu Nawas ditantang seperti pengawal sakti itu? Kata sang menteri mengusulkan. Tantangan? Tantangan seperti apa? Aku belum paham dengan maksudmu, tanya Baginda Raja bingung. Begini Paduka, Abu Nawas kita tantang hadir di depan Paduka, tapi tidak boleh dengan jalan kaki, tidak boleh berkendara, dan tidak boleh kelihatan. Dia harus datang tiba-tiba, seperti pengawal sakti itu, kata sang menteri menjelaskan. Bagus sekali idemu, aku setuju. Kali ini Abu Nawas pasti akan kalah, balas Baginda Raja kegirangan. Tanpa membuang-buang waktu, Baginda Raja langsung memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Hei Abu Nawas, apakah kau masih berani menerima tantanganku? Tanya Baginda Raja. Tentu saja saya berani Paduka, tapi saya perlu tahu apa imbalannya kalau saya berhasil, kata Abu Nawas balik bertanya. Karena tantangan ini sangat sulit dan mustahil, hadiahnya akan aku tambahkan menjadi 1000 dinar. Tapi bila kamu gagal, sebagai hukumannya kamu harus memandikan kuda-kuda istana selama sebulan. Dan semua hadiah yang selama ini aku berikan harus kamu kembalikan, karena hadiah tersebut akan aku serahkan kepada menteriku, sebab dialah yang punya ide tantangan ini. Apa kamu bersedia? Tanya Baginda Raja kembali. Mendengar hadiah yang begitu besar, spontan Abu Nawas langsung tergiur. Siap Paduka yang mulia, saya sangat bersedia.
sahut Abu Nawas dengan muka berseri-seri. Kemudian Baginda Raja memberitahu tantangan yang akan ia berikan. Abu Nawas, dengar baik-baik. Tantangannya, besok kamu harus ada di sini persis seperti sekarang ini, berdiri tepat di hadapanku. Tapi ada syaratnya, kamu ke sini tidak boleh berjalan kaki, tidak boleh naik kendaraan, dan tidak boleh terlihat oleh siapapun. Pokoknya tahu-tahu kamu sudah ada di sini. Jelas Baginda Raja. Seketika jantung Abu Nawas langsung berdebar kencang mendengar tantangan tersebut. Waduh, ini tantangan yang mustahil. Mana mungkin aku bisa melakukannya, pikir Abu Nawas. Di tengah kebingungan Abu Nawas, Baginda Raja kembali berkata, "Gimana Abu Nawas? Kalau kamu membatalkan tantangan ini, itu sama saja kamu mengaku kalah. Dan itu berarti kamu harus menjalani hukuman dan menyerahkan semua hadiahmu kepada menteriku." Sementara sang menteri merasa puas dengan ide tantangan yang dimilikinya. "Mampus kau Abu Nawas, kamu akan menderita selama sebulan," ucap sang menteri dalam hati. Nasi sudah menjadi bubur. Abu Nawas tak mungkin membatalkan tantangan tersebut. Ia pun lalu memohon diri kepada Baginda Raja untuk pamit pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Abu Nawas duduk di teras depan sambil memutar otaknya. Ia terus memikirkan cara agar terlepas dari hukuman. Namun sampai waktu menjelang sore, ia tak juga menemukan solusinya. Hampir saja Abu Nawas dibuat stres karena akal cerdiknya selalu menemukan jalan buntu. Saat ia tengah termenung, salah seorang tetangganya lewat di depan Abu Nawas dengan memanggul karung besar. Iseng-iseng Abu Nawas bertanya kepadanya, "Hei kawan, bawa apa kau itu?" Dengan masih memanggul karung, tetangganya pun menjawab, "Kambing Abu Nawas." "Loh, kambing? Kenapa tidak dituntun saja? Kan lebih gampang," kata Abu Nawas menyarankan. "Ini sih sengaja Abu Nawas, biar orang-orang tidak tahu kalau aku bawa kambing. Malu," balas tetangganya. Dari situlah akhirnya Abu Nawas menemukan solusi atas tantangan Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas pergi menemui menteri yang mempunyai ide tantangan tersebut. "Tuan Menteri, pusing saya. Sepertinya besok saya akan dihukum. Tapi saya bisa minta tolong gak Tuan Menteri?" pinta Abu Nawas. "Mau minta tolong apa?" tanya sang menteri. "Begini Tuan, besok saya minta tolong ambilkan karung yang ada di rumahku dan bawalah ke hadapan Baginda Raja," ucap Abu Nawas. "Memang apa isinya karung itu Abu Nawas?" tanya sang menteri kembali. "Isinya semua hadiah dari Baginda Raja Tuan Menteri. Selama ini aku kumpulkan di dalam karung tersebut. Bukankah nantinya juga akan menjadi milikmu?" ujar Abu Nawas. "Oh, baiklah Abu Nawas, besok aku bawakan," balas sang menteri. Esok paginya, sang menteri menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia hanya menjumpai istrinya. "Mana Abu Nawas?" tanya sang menteri. "Abu Nawas sudah berangkat ke istana Tuan," jawab istri Abu Nawas. Kemudian istri Abu Nawas menunjukkan karung yang akan dibawa oleh Tuan Menteri. Dengan hati gembira, sang menteri memanggul karung tersebut sampai ke istana. Meskipun terik matahari sangat panas, tak membuat sang menteri merasa letih. Karena rasa letihnya terobati dengan hadiah yang akan ia dapatkan. Setelah sang menteri tiba di istana, ia pun segera menghadap Baginda Raja. "Itu apa yang kau bawa? Dan mana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Bukankah Abu Nawas sudah ke sini?" kata istrinya. "Ia sudah berangkat dari pagi paduka." "Nah,
kalau karung ini isinya katanya semua hadiah yang Abu Nawas kumpulkan. Jawab sang menteri. Mana? Sampai saat ini Abu Nawas belum kelihatan. Ya sudahlah, kita tunggu saja. Sekarang buka ikatan tali karung itu. Aku ingin melihat isinya. Sang menteri langsung membuka ikatan tali tersebut. Ketika karung itu terbuka, tiba-tiba muncul Abu Nawas dari dalam karung. Hamba sudah di sini Paduka, seperti yang Paduka inginkan. Tidak berjalan kaki, tidak berkendara, dan tidak diketahui oleh siapapun, ujar Abu Nawas. Sontak Baginda Raja dan menteri terkejut dibuatnya. Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal dengan tingkah Abu Nawas ini. Gila, kamu memang cerdik Abu Nawas, puji Baginda Raja sambil terus tertawa. Sementara sang menteri yang punya ide tantangan ini malah mendapatkan sial. Ia bukan hanya gagal mendapat hadiah, tapi tanpa ia sadari, ia malah membantu Abu Nawas dalam menjalankan tantangannya. Kisah selanjutnya. Suatu hari di kota Baghdad digemparkan oleh kedatangan dua orang tamu yang mengaku ulama besar. Mereka berdua adalah Syekh Wahab dan Syekh Qadir. Dengan berpakaian jubah serba putih layaknya orang soleh, mereka menyapa masyarakat kota Baghdad. Para warga pun menyambutnya penuh penghormatan. Mereka menjamu dua tamu agung itu dengan berbagai macam hidangan. Tidak berapa lama, terdengarlah suara azan. Syekh Wahab dan Syekh Qadir lalu pamit untuk menunaikan sholat. Mereka berdua pun diantar oleh warga sampai ke masjid. Sesampainya di masjid, Syekh Wahab melepaskan sepatunya dan membiarkannya di luar teras masjid. Sedangkan Syekh Qadir melepaskan sepatunya, tapi membawanya masuk ke dalam masjid. Sementara Syekh Wahab dan Syekh Qadir melaksanakan sholat, terjadilah percakapan warga yang ada di situ. Menurut kalian, di antara kedua orang itu siapa yang lebih alim? Tanya salah satu dari mereka. Menurut saya Syekh Wahab yang lebih alim, karena membiarkan sepatunya di luar. Itu menunjukkan beliau mempercayakan sesuatunya kepada Allah, jawab warga yang lain. Namun ada juga yang berpendapat kalau Syekh Qadirlah yang lebih alim. Sebab dengan dirinya membawa sepatu ke dalam masjid itu menunjukkan kehati-hatian. Kemudian salah seorang berkata, lebih baik kita tanyakan langsung kepada kedua tamu kita, pasti beliau punya alasannya. Iya benar, itu lebih tepat, timpal lainnya. Ketika Syekh Wahab dan Syekh Qadir itu selesai sholat, mereka ditanyai secara terpisah oleh kedua kelompok yang berbeda pendapat tadi. Pertama, mereka menanyai Syekh Wahab, "Wahai Tuan Syekh, kenapa Anda meninggalkan sepatunya di luar teras masjid, padahal Syekh Qadir membawa sepatunya masuk ke dalam masjid?" Dengan tersenyum, Syekh Wahab menjawab, "Alasan saya meninggalkan sepatuku karena segala sesuatunya saya pasrahkan kepada Allah. Kalaupun sepatu saya dicuri orang, maka saya ikhlaskan dan saya tidak akan menganggapnya sebagai pencuri. Justru saya akan mendoakan agar sepatuku menjadi kebaikan bagi dirinya." Mendengar jawaban Syekh Wahab, masyarakat pun terkagum-kagum dengan kerendahan hatinya. Kemudian giliran Syekh Qadir yang ditanya, "Wahai Tuan Syekh, kenapa Anda membawa masuk sepatunya ke dalam masjid, padahal Syekh Wahab membiarkan sepatunya di teras masjid?" Mendapat pertanyaan seperti itu, Syekh Qadir pun tersenyum. Lalu ia menjawab, "Kalau saya biarkan sepatuku di luar,
saya khawatir akan menggoda seseorang untuk mencurinya. Jika sampai kubiarkan itu terjadi, maka ketika sepatuku dicuri, saya juga ikut menanggung dosanya, karena saya telah ikut andil menggoda seseorang untuk mencuri. Oleh sebab itulah saya bawa masuk sepatunya ke dalam masjid. Syekh Qadir mencoba menjelaskan. Masyarakat kembali terkagum-kagum dengan jawaban Syekh Qadir. Mereka pun memuji kealiman dua tamu agung tersebut. Tidak berapa lama kemudian datanglah Abu Nawas di tengah-tengah mereka. "Waduh, kalian semua gampang terlena dengan perkataan yang terkesan bijak padahal biasa saja," kata Abu Nawas kepada warga yang berkumpul. "Maksudnya bagaimana, Abu Nawas?" Kedua tamu itu memang orang alim. Mereka berdua juga bijak dalam bertutur kata, balas salah satu warga. Abu Nawas selalu menjelaskan, "Coba kalian perhatikan antara sepatu yang dipakai Syekh Wahab dan Syekh Qadir. Keduanya berbeda. Syekh Wahab membiarkan sepatunya di luar karena memang sepatunya sudah butut. Mana mungkin ada maling yang tergoda untuk mencurinya," ujar Abu Nawas sambil menuding sepatu yang sedang dipakai Syekh Wahab. "Dan sepatu yang dipakai oleh Syekh Qadir itu masih bagus, dan saya kira harganya pasti mahal. Oleh sebab itulah dia khawatir sepatunya akan hilang, makanya sepatunya ia bawa masuk serta ke dalam masjid. Kalian semua jangan terlena dengan seseorang yang mengaku berilmu hanya karena penampilan dan tutur katanya, tapi harus mengetahui sejauh mana kepandaian ilmu agamanya." Mendengar perkataan Abu Nawas itu, Syekh Wahab dan Syekh Qadir pun dibuatnya keki. Mereka berdua tahu betul siapa Abu Nawas. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi meninggalkan kota Baghdad.